senjata tempur mereka muncul di belakang punggung mereka. Veigar telah mengejek Watson, tetapi pada saat itu, ekspresinya membeku di wajahnya. Sayap aura tempur, prajurit tingkat perak. Orang-orang di depannya adalah prajurit tingkat perak. Dengan mulut menganga, Veigar melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Tidak heran anak kecil itu tidak panik. Ada begitu banyak prajurit tingkat perak di sana untuk melindunginya. Namun, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan sekuat itu di perbatasan, kecuali Kastil Peri. Apakah anak itu dari Kastil Peri? Apakah dia anak haram bangsawan perbatasan? Telapak tangannya berada di pedang di punggungnya, tetapi Veigar tidak menghunus pedangnya. Sebaliknya, dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Ada terlalu banyak elit di level yang sama dengannya, dia hanya akan mencari kematian jika dia bergegas maju. Namun, seorang pria dengan baju besi elemen air yang berat berteriak, "Kemarilah, kau." Kemudian pria itu meraih sayapnya. Mengapa Veigar begitu lambat? Itu hanya cabai, dan dia adalah Green Lightning Bolt. Haruskah kita memanggilnya siput hijau saja? Sven mengetuk tongkat di tangannya sambil menunggu dengan tidak sabar. Semenit telah berlalu sejak Veigar terbang ke arah tembok. Dia melihat pria itu menghilang ke sisi lain tembok di belakang anak kecil itu. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Sven membiarkannya naik lebih dulu sehingga pria itu bisa mengintai ke depan. Bahkan jika pria itu menemukan sesuatu yang bagus, itu tidak akan terlihat bagus jika dia tetap di sana dengan sengaja. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Sven melebarkan sayap hitamnya. Lady Gluttony, yang berada di dekatnya, memiliki pemikiran yang sama. Topeng kelincinya mulai bersinar, dan kakinya perlahan meninggalkan tanah. Pada saat itu, raungan yang menyayat hati bergema dari sisi lain tembok. Kedengarannya seperti suara Veigar, dan itu membuat para bandit bergidik. Kemudian, salah satu bandit menunjuk ke langit dan berteriak melengking, "Lihat langit." Semua orang mendongak dan melihat seorang pria parubaya berwibawa dengan baju besi perak. Dia memegang pedang panjang di satu tangan dan Veigar di tangan lainnya saat dia melayang di udara. Kepala Veigar telah berputar ke samping pada sudut yang mustahil, dan matanya terbuka lebar seolah-olah dia marah dan telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Dia sudah mati. Apakah itu dia? Sven mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya. Seketika, seorang pria berjubah hijau abu-abu muncul di sampingnya. Dia memegang selembar perkamen dengan potret di tangannya dan meletakkannya di depannya. Setelah membandingkan keduanya, dia berkata, "Benar sekali, Tuan. Menurut orang-orang dari geng bandit tangan berdarah, ini adalah orang yang sama yang membunuh Sparrow." Suara bandit itu bergetar. Orang itu tidak hanya membunuh Sparrow, tetapi dia juga membunuh Veigar. Seberapa kuat dia? Salju tipis turun dari langit saat mayat Veigar meneteskan darah. Putih dan merah, salju dan darah, pria bermartabat di langit itu tampak lebih menonjol. Veigar sudah mati. Nanti, kita akan mengambil kesempatan untuk merekrut anggotanya. Burung pertama hanya bisa melihat harta karun, tetapi tidak bahaya yang terkandung di dalamnya. Orang seperti itu memang masih muda. Sven mengetuk tongkat kayu di tangannya. Ia mengernyit sambil tersenyum. Ia berbeda dengan Veigar. Nenek moyang Veigar telah menjadi bandit selama beberapa generasi, mereka tidak begitu berpengetahuan. Ia adalah seorang bangsawan di bagian utara kerajaan yang tidak jauh dari perbatasan. Ia dikenal sebagai Baron Kumuh dan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Akan tetapi, wabah telah melanda bagian utara kerajaan sekitar 10 tahun yang lalu. Lebih dari separuh penduduk di wilayah kekuasaannya telah meninggal, termasuk istri dan kedua putrinya. Ia cukup beruntung karena berhasil lolos dari wabah tersebut. Kerajaan tidak menawarkan bantuan apapun kepadanya, dan mereka bahkan memerintahkan pasukan ke wilayah kekuasaannya dan membakarnya hingga rata dengan tanah untuk mencegah penyebaran wabah. Ia berada di sana ketika mereka membakar rumahnya menjadi abu dalam semalam. Ia berubah setelah itu. Ia adalah satu-satunya yang selamat dari wabah tersebut. Ia telah merekrut orang lain ke dalam geng bandit kumuhnya, dan mereka telah berburu di dekat perbatasan selama beberapa tahun terakhir. Kemudian, dengan keterampilannya yang luar biasa, geng bandit kumuh telah menjadi salah satu dari 4 geng bandit utama. Sven tidak melupakan apa yang terjadi tahun itu. Setelah penyelidikan yang mendalam, dia menemukan bahwa seseorang telah dengan sengaja menyebabkan wabah tersebut. Bersama dengan ingatan dan rasa sakitnya yang tragis, dia ingin membuat kerajaan membayarnya.
Balas dendam membutuhkan kekuatan. Dia tidak merasa sedih ketika melihat kematian Veigar. Sebaliknya, dia sedikit senang karena dia bisa mengambil alih wilayahnya. Kemudian, dia menatap Lady Gluttony. Dia mendesah pelan pada pemimpin geng bandit iblis wanita itu. Meskipun dia tampak muda, dia memiliki sifat licik, dia tidak mengikuti Veigar ke dalam pertarungan. Akan sangat bagus jika dia mati bersamanya. Saat Sven memikirkan hal itu, dia terbatuk 2 kali dan mengencangkan mantelnya. Dia mempelajari jenis aura tempur khusus yang disebut Lost Undead. Aura itu dapat menyerap kekuatan dari orang mati dan mengendalikan mayat. Semakin banyak orang yang mati di sekitarnya, semakin kuat dia nantinya. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk itu, dia akan menjadi lebih lemah dan tidak manusiawi. Itulah kartu trufnya. Tidak seorang pun tahu bahwa setelah Veigar meninggal, kekuatan dari mayatnya akan secara bertahap mengalir ke tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak cukup banyak orang yang mati. Setelah beberapa orang lagi mati, aku akan dapat mengambil alih segalanya. Tatapan Sven tajam saat dia memikirkan hal itu dengan bangga. Lady Gluttony juga berdiri untuk menyaksikan semuanya terungkap. Matanya dingin dan tak bernyawa. Mayat Veigar terus meneteskan darah dari langit. Dia tidak takut. Sebaliknya, itu membuat tubuhnya mendambakan daging dan darah. Geng bandit iblis berbeda dari geng bandit lainnya. Mereka percaya pada dewa jahat, penyihir purba, dan mereka memiliki banyak tabu. Semua anggota mereka adalah anak yatim yang telah ditangkap dan dicuci otaknya sejak mereka masih muda, dan mereka berlatih pertempuran setiap hari. Hanya yang selamat yang bisa menjadi anggota resmi mereka, dan 7 anggota yang luar biasa diajari aura pertempuran dosa besar tingkat emas untuk menjadi pembawa dewa jahat. Mereka pikir tujuan mereka mulia. 7 pemimpin geng bandit iblis diberi peringkat menurut 7 dosa besar, dan hanya boleh ada 7 di antaranya. Mereka hanya bisa mengganti pemimpin jika mereka telah meninggal. Lady Gluttony ingat ketika pendahulunya meninggal di tangannya, dia telah melahap daging dan darahnya, wanita itu telah meninggal dalam keputusasaan dan jeritan. Darah, usus ini seharusnya menjadi makanan paling lezat di dunia. Sayangnya, di lubang neraka ini, kita makan atau dimakan. Melahap orang lain akan membuatmu lebih kuat. Lady Gluttony menjilat bibir merahnya di balik topeng. Ketika aku menemukan kesempatan untuk melahap tubuh Veigar, aku akan membiarkan Sven bertarung dengan elit misterius itu. Lalu, ketika mereka berdua terluka, aku akan melahap mereka semua. Dengan begitu, aku akan menjadi yang terkuat di geng bandit iblis. Pada saat itu, kekuatannya di geng bandit iblis hanya di tingkat menengah. Masih ada beberapa orang yang lebih kuat darinya. Namun, situasi itu akan segera berubah. Ketika para pemimpin kedua geng bandit itu bersekongkol melawan satu sama lain, Alan, yang melayang di langit, merasa sangat tidak berdaya. Ketika Veigar menyerang tembok sendirian, para ksatria bulan hitam tidak menahan diri. Masing-masing dari mereka meninju pemimpin bandit, dan kemudian Alan telah dipilih untuk membawa tubuh Veigar ke bandit yang tersisa untuk mencegah mereka melakukan hal yang sama. Alan mengira para bandit akan menyerangnya saat mereka menyadari pemimpin mereka telah tewas. Dia telah memikirkan beberapa kalimat yang menindas, dan saat dia mengucapkannya, dia akan bertarung 300 ronde dengan para bandit itu. Dia ingin Watson melihat keberaniannya. Namun, mengapa para bandit tidak bermain sesuai aturan? Tidak ada dari mereka yang bergerak, bagaimana dia bisa pamer? Hei, Alan tidak tahan dengan kebuntuan itu, jadi dia berdeham dan hendak berbicara. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seseorang telah memotongnya. Sven, yang berada di luar tembok, mengetuk tongkatnya dan berkata, "Nona Kerakusan, saya punya saran. Karena saudara Veigar sudah mati, sebagai sekutunya, kita harus membalaskan dendamnya. Geng bandit iblis lebih kuat dari geng bandit kumuh. Jadi mengapa Anda tidak membalaskan dendam saudara Veigar? Setelah perbuatan itu selesai, saya akan membiarkan Anda memilih rampasan perang terlebih dahulu. Bagaimana dengan itu, Tuan Sven? Anda menyanjung saya. Geng bandit iblis hanyalah tempat berkumpulnya sekelompok wanita lemah dan menyedihkan. Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Di antara semua geng bandit, kaulah yang paling senior. Mengapa kau tidak memberi kami demonstrasi sehingga aku bisa belajar dari bandit yang luar biasa? Tidak, aku sudah tua, dan kakiku tidak berfungsi dengan baik. Lebih baik aku memberikan kesempatan ini kepada kalian, anak muda.
Meskipun aku bukan bangsawan, aku tahu keutamaan menghormati yang tua dan menghargai yang muda. Silakan kau. Sven dan Lady Gluttony terus memberi isyarat dengan tangan mereka. Tak satu pun dari mereka bergerak, dan bahkan bawahan mereka menekan tangan mereka pada senjata mereka. Mereka saling memandang, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka juga tidak berani menunjukkan ketidaksabaran mereka. Mengapa kalian saling mengalah? Alan adalah orang pertama yang tidak sabar. Pertama, dia melirik kedua pemimpin bandit itu. Kemudian, akhirnya, dia memilih Sven. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria sejati. Jika dia ingin menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita, dia tidak perlu menunjukkan hal yang sama kepada seorang pria tua. Saat dia berbicara, dia mengangkat tubuh Veigar. Sayap aura tempur biru langit di punggungnya mengepak, dia berubah menjadi cahaya biru dan jatuh lurus ke bawah. Sepertinya kita akhirnya mendapatkan hasil. Nada bicara Lady Gluttony dipenuhi dengan kesenangan. Mata Sven berbinar, dan seolah-olah setiap kerutannya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengangkat tongkat di tangannya dengan keras. Kau memilihku lebih dulu. Sepertinya kau meremehkanku. Jika begitu, maka aku akan mengirimmu ke neraka dengan satu gerakan. Ayo, pasukan mayat hidupku. Saat Sven berbicara, tanah di bawah kakinya bergetar. Aliran udara abu-abu menutupi tanah seperti ular panjang. Tanah yang tertutup salju disingkirkan saat lengan kerangka terentang dari dalam tanah. Tak lama kemudian, kerangka-kerangka itu merangkak keluar dari tanah. Beberapa kerangka putih itu masih memiliki sedikit daging di tubuhnya, sementara yang lain membusuk hingga hanya tersisa pakaian. Mereka memegang perisai atau pedang berkarat di tangan mereka saat mereka mengelilingi Sven. Sven terbatuk 2 kali saat aura gelap melintas di wajahnya, dia tampak kesakitan. Namun, itu hanya berlangsung sedetik sebelum dia menekannya dan mengetuk tongkatnya. Para prajurit kerangka di sekitar Sven mengangkat pedang mereka serempak. Api merah menyala di rongga mata mereka yang dalam saat mereka meraung ke langit. Ada lebih dari 20 prajurit kerangka, dan beberapa dari mereka masih cukup segar. Mereka mengenakan seragam geng bandit tangan berdarah dan memancarkan aura prajurit tingkat perunggu. Kerangka-kerangka itu adalah anggota geng bandit berdarah yang dibunuh Sven kemarin. Setelah menerima informasi yang diinginkannya dari orang-orang itu, dia membunuh mereka dan menjadikan mereka pengikutnya. Orang mati tidak akan pernah berbohong, dan mayat memiliki informasi yang paling dapat diandalkan. Itulah yang dipikirkan Sven. Memanggil mayat hidup, metode apa ini? Alan, yang telah menyelam ke bawah, melihat perubahan itu, dan dia berhenti di udara. Kulit kepalanya mati rasa. Dia telah mendengar bahwa ketika seseorang mengolah aura tempur secara ekstrim, itu dapat memiliki efek yang sebanding dengan sihir. Beberapa aura tempur khusus memiliki kemampuan mereka sendiri, misalnya, kemampuan transformasi bayangan Nightingale. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengendalikan mayat hidup. Pria itu adalah elit tingkat perak, dan dia jauh lebih kuat daripada prajurit tingkat perak biasa karena dia memiliki sekelompok bawahan kerangka. Pasukan mayat hidup yang dipanggil Tuan kita dapat mempertahankan kekuatan orang mati seperti saat mereka masih hidup. Selain itu, para prajurit mayat hidup itu tidak akan pernah mati selama Tuan kita tetap hidup, bahkan jika mereka dibakar atau dicincang. Tidak peduli seberapa kuat mereka, apa yang bisa mereka lakukan terhadap musuh yang tidak bisa dibunuh. Beberapa bandit dari kelompok bandit kumuh mengacungkan pedang mereka dan berteriak. Pada saat yang sama, mereka melangkah jauh dari kerangka terdekat. Mereka tahu kekuatan tuan mereka, dia akan mengendalikan area sekitar 100 meter. Mereka akan menjadi bagian dari pasukan mayat hidup jika mereka mati di sana. Sekelompok idiot, jika kalian tidak ingin mati, diam saja. Sven menatap bawahannya dengan ketidakpuasan saat dia memarahi mereka. Itu adalah pertarungan kecerdasan, siapapun yang memiliki lebih banyak kartu truf tersembunyi akan menang. Siapa yang akan mengungkapkan kartu truf mereka kepada musuh sejak awal? Namun, itu juga bagus. Sven melangkah maju dengan lebih dari 20 kerangka di sisinya. Yah, kamu telah melihat kekuatanku. Belum, terlambat bagimu untuk menyesali keputusanmu sekarang. Dia pikir Lady Gluttony seharusnya bertarung dengan pria misterius dan kuat dari kastil Blackmoon itu, dia bisa mendapatkan keuntungan dari pertarungan itu. Jika dia bertarung dengan pria itu dan menghabiskan terlalu banyak energi, dia tidak akan bisa menahan Lady Gluttony.
Dia percaya bahwa lawannya akan membuat pilihan yang tepat setelah mereka melihat kekuatannya. Bukannya aku menyesalinya, aku hanya merasa itu cukup merepotkan. Alan menggaruk kepalanya saat dia melemparkan tubuh Veigar ke samping dengan santai. Kemudian dia memperlihatkan sarung tangan emas gelap yang menutupi tangan kanannya. Sarung tangan yang tidak mencolok itu mulai berubah, duri hitam mulai tumbuh dari ujung jarinya. Menyusahkan. Sven telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanggil pasukan mayat hidup, tetapi pria itu hanya merasa bahwa itu merepotkan. Mata Sven menyipit. Dia dapat memanggil pasukan mayat hidup karena aura tempur yang dia kembangkan dan tongkat di tangannya, bencana mayat hidup. Aura tempur dan tongkatnya ditemukan di reruntuhan bawah tanah misterius yang mengarah langsung ke inti bumi. Ada banyak lapisan, dan setiap lapisan diisi dengan banyak kerangka, baik manusia maupun binatang ajaib. Dia menemukan tongkat dan teknik kultivasi aura tempur di lapisan pertama. Namun, semuanya tidak lengkap. Ada 7 lubang pada tongkat bencana mayat hidup, yang seharusnya digunakan untuk menyimpan batu permata. Namun, tidak ada apapun di sana sekarang. Dia juga telah turun ke lapisan kedua untuk memeriksa. Namun, kerangka penjaga di sana telah berubah dari perunggu menjadi perak. Dia sama sekali tidak cocok untuk itu. Dia yakin pasti ada sesuatu yang lebih baik di lapisan kedua, jadi dia mengingat lokasi reruntuhan itu. Dia bersiap untuk menunggu sampai dia lebih kuat sebelum dia pergi untuk menyelidikinya lagi. Adapun Alan, tongkat undead calamity tingkat perak yang belum lengkap sudah cukup untuk menghadapi pria itu. Serang, teriak Sven untuk mengarahkan lebih dari 20 kerangka di sekitarnya untuk menyerang Alan. Kemudian, tatapannya jatuh pada Lady Gluttony. Dia ingin waspada agar dia tidak mengambil kesempatan untuk menyergapnya. Dalam sekejap mata, suara tulang patah tiba-tiba datang dari depannya. Sven menoleh dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Seolah-olah kerangka tingkat perunggu itu serapuh kertas di depan Alan. Dia telah menghancurkan mereka dengan sangat mudah dengan Golden Gloves-nya, yang sepenuhnya menyerap daging dan darah kerangka itu. Seolah-olah tulang-tulangnya terlepas. Itu tidak bisa berjalan dengan mantap bahkan setelah berkumpul kembali. Sebaliknya, pola merah pada sarung tangan Alan menjadi semakin terang. Seolah-olah itu adalah pembuluh darah manusia. Ini adalah peralatan tingkat perak. Sven memastikan bahwa sarung tangan lawannya bukanlah senjata biasa. Paling tidak, itu adalah peralatan tingkat perak. Kaulah yang menyerangku tadi. Sekarang giliranku. Alan menggunakan tinjunya untuk mendorong kerangka di depannya ke samping. Dia bergegas menuju Sven dan meninju dadanya. Sven mundur tiba-tiba dan menggunakan kruk di tangannya untuk memblokir serangan Alan. Kruk itu bengkok pada sudut yang aneh dengan derit. Sven meludahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan ekspresi bingung, dia berkata, orang ini memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan prajurit tingkat perak biasa seharusnya sekitar 3.000 kati. Dia merasakan bahwa kekuatan pihak lain di atas 5.000 kati. Alan juga sangat bingung. Dia menatap tangannya sendiri dan berkata, ini adalah senjata tingkat emas yang diberikan Tuan Muda Watson kepadaku. Bagaimana mungkin itu tidak mematahkan tongkat orang tua itu? Apakah tongkat itu juga senjata tingkat emas? Kalau begitu aku harus mendapatkannya untuk Tuan Muda. Saat dia berbicara, Alan melangkah lagi ke arah Sven. Sven menyeka darah dari sudut bibirnya dan melambai pada bawahannya. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat dan serang dia. Kemudian, dia menatap Lady Gluttony dan berkata, apakah kalian hanya akan berdiri dan menonton pertunjukan? Jika kalian terus melakukan itu, maka aku tidak akan bisa menemani kalian. Lady Gluttony mendengus tanpa komitmen. Dia memberi isyarat pada bawahannya dengan dagunya dan berkata, serang. Lebih dari 100 wanita bercadar dan bertopeng hitam mengambil belati dari paha mereka dan maju dengan tenang. Bersama dengan geng bandit kumuh Sven, geng bandit badai Veigar terjepit di tengah. Mereka tahu bahwa bos mereka telah meninggal, jadi mereka diperlakukan sebagai anak-anak terlantar. Namun, karena ada bilah-bilah pedang di belakang mereka, mereka hanya bisa menguatkan diri dan menyerang ke depan. Hampir 400 bandit menyerang ke depan pada saat yang sama. Langkah kaki yang kacau itu mengguncang tanah saat bilah-bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan aura tempur menghantam baju besi Alan, mereka membuat suara berdenting. Mereka terus mendorongnya ke belakang, wajahnya berlumuran darah meskipun sebagian kecil serangan itu melewati kepalanya. Di antara 400 bandit itu, ada lusinan prajurit tingkat perunggu.
Alan tidak akan mampu menghadapi mereka bahkan jika dia adalah prajurit tingkat perak kecuali dia terbang ke langit. Begitu dia memiliki momentum untuk lepas landas, Sven dan Lady Gluttony akan bergabung untuk memaksanya jatuh lagi. Alan secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dia tampak getir. Para bandit yang menyerangnya juga tampak getir. Monster macam apa pria itu? Mengapa baju besinya tidak rusak setelah pertarungan yang begitu lama? Prajurit tingkat perak biasa akan mati karena serangan itu. Tepat saat mereka akan berusaha lebih keras, anak yang berbicara itu menjulurkan kepalanya dari dinding lagi. Dia berkata, sepertinya Alan telah jatuh ke dalam pertempuran sengit. Kalian harus pergi dan membantunya. Serentetan suara mengikuti dari dekat. Alan juga tidak bisa melakukannya. Dia hanya berhasil bertahan untuk waktu yang singkat. Dia seharusnya tidak menjadi pemimpin tim lagi. Dia berhasil bertahan selama lebih dari 1 menit saat 400 orang menyerangnya. Jika kekuatannya tidak cukup, maka bisakah orang lain menanggung perlakuan yang sama? Para bandit yang mendengar itu mengangkat kepala mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka melihat prajurit dengan baju besi tingkat perak yang sama terbang ke langit, ada sekitar 50 dari mereka. Sayap aura tempur berwarna berbeda mengepak di punggung mereka, terdengar seperti guntur, saat mereka melemparkan bayangan berbintik-bintik di tanah apa-apaan ini. Salah satu bandit menatap kosong ke langit saat wajahnya gemetar. Apakah aku melihat sesuatu? Bandit lainnya menggosok matanya sampai matanya menjadi merah dan bengkak. Mereka mendengar seseorang di langit mengatakan bahwa kekuatan Alan tidak cukup baik, dan mereka mengira orang itu sedang membual. Namun, sepertinya pihak lain telah mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang ini semua adalah prajurit tingkat perak. Sven menatap kosong ke langit. Dia tercengang saat dia menatap lusinan prajurit tingkat perak. Dari mana datangnya begitu banyak orang? Apakah semua prajurit tingkat perak di perbatasan ada di sana? Lari. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah lari. Sven menoleh, bersandar pada tongkatnya, dan terlatih-tatih kembali ke gerombolan bandit. Orang kedua yang melarikan diri adalah Lady Gluttony. Dia melayang di udara, tetapi dia berbalik dan mengambil mayat. Veigar yang telah dilemparkan Alan ke tanah selama pertempuran. Topeng kepala kelinci di wajahnya berkedip dengan cahaya merah aneh saat dia mempercepat dan menghilang ke dalam geng bandit iblis. Lebih dari 400 orang tidak dapat membunuh Alan dalam beberapa menit itu. Ditambah dengan lusinan prajurit tingkat perak di langit, mereka mungkin akan terbunuh jika mereka berjalan terlalu lambat, apalagi membunuh pihak lain. Pada saat itu, pemuda yang telah menjulurkan kepalanya dan berbicara di dinding muncul lagi. Dia berteriak kepada orang-orang di luar tembok, "Ksatria Bulan Hitam, saatnya bagi kalian untuk pamer. Jangan biarkan satu pun dari orang-orang ini pergi. 3 orang teratas yang membunuh musuh terbanyak akan diberi hadiah 100 telur ayam Phoenix Pelangi." "Baik, Tuan Watson." Lusinan prajurit tingkat perak di langit menundukkan kepala dan setuju pada saat yang sama. Tatapan mereka mendarat pada orang-orang di tanah, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat itu, situasinya telah berubah. Para bandit telah menjadi mangsa saat mereka menjadi pemburu. Semuanya, jangan panik, hanya ada lusinan dari mereka. Kita punya 400 orang. Selama kita menstabilkan formasi, mereka mungkin bukan tandingan kita. Teriak seorang bandit prajurit tingkat perunggu. Dia memegang 2 belati di tangannya. Tubuhnya memancarkan aura yang luar biasa. Begitu suaranya bergema, seberkas cahaya melesat di atas kepalanya. Seorang ksatria bulan hitam telah terbang rendah di tanah, sayap aura tempurnya yang tajam telah memotong leher bandit itu. Tembakan anak panah dengan cepat. Paksa para prajurit tingkat perak ini turun dari langit. Selama kita bertarung di tanah, mereka tidak akan memiliki keuntungan apapun. Orang lain menarik busurnya dan memasang anak panah sambil berbicara. Keuntungan dari seorang prajurit tingkat perak adalah kemampuan mereka untuk terbang. Jika mereka tidak bisa terbang, maka kekuatan mereka akan berkurang secara signifikan. Wus, wus, wus. Anak panah yang diselimuti aura tempur melesat di udara bagai meteor. Para ksatria bulan hitam berhasil menghindari beberapa dari mereka, sementara yang lain mendarat di tubuh mereka. Mereka tidak menimbulkan kerusakan apapun karena armor mereka adalah perlengkapan tingkat perak, tetapi para ksatria bulan hitam telah memenggal semua pemanah dari gerombolan bandit. Darah segar berceceran di tanah. Tiba-tiba, terjadi keheningan. Lari!
Teriak seseorang dari gerombolan bandit. Ratusan orang berhamburan dalam kawanan, mereka saling dorong dan saling dorong saat berlari dari tembok. Aku lari, jangan dorong aku. Beberapa orang didorong saat mereka berlari, dan yang lainnya diinjak-injak. Beberapa orang berlari terlalu lambat, dan dada mereka tertusuk, tubuh mereka terdorong ke samping. Para bandit panik. Jika hanya ada puluhan prajurit tingkat perak, mereka masih bisa bertarung jika mereka bertekad. Namun, lawan mereka adalah prajurit tingkat perak dan dilengkapi dengan perlengkapan setingkat. Siapa yang bisa menahan serangan gencar itu? Tuan Muda berkata bahwa kita tidak boleh membiarkan siapapun hidup. Serang, Allen membentangkan sayap aura tempur biru langitnya dan menyerbu ke depan. Dia mengangkat pedang pelindung di tangan kirinya, bilahnya terayun ke bawah, dan kepala-kepala beterbangan ke atas. Sarung tangan berduri darah hitam laut tak berujung di tangan kanannya bersinar terang. Sarung tangan itu akan mengekstraksi daging dan darah dari siapapun yang disentuhnya, tetapi tampaknya telah memakannya sampai penuh saat berdenyut dengan kuat. Ketika darah di sarung tangan itu penuh, Allen melepaskan keterampilan yang disertakan dengan sarung tangan itu, lautan darah tak berujung. Itu adalah mantra yang sebanding dengan kekuatan tingkat emas. Air terjun berwarna darah muncul dan berubah menjadi ular piton yang panjangnya puluhan meter. Ular piton itu membuka mulutnya dan bernapas, api berwarna darah melelehkan orang-orang menjadi tulang. Tulang-tulang mereka retak saat mereka mati. Mantra itu telah membunuh puluhan orang. Saya tidak dapat menghukum para bandit ini tadi, dan itu membuat saya kehilangan martabat saya di depan Tuan Muda Watson. Jadi sekarang, saya harus bekerja keras untuk mendapatkannya kembali. Jika tidak, Tuan Muda Watson akan berpikir bahwa saya tidak berguna dan mungkin akan mengabaikan posisi saya sebagai kapten. Itulah yang dipikirkan Allen, jadi dia tidak menahan serangannya. Para Black Moon Knight lainnya juga tidak mau kalah. Mereka bertarung dengan gagah berani, dan baju besi tingkat perak di tubuh mereka perlahan-lahan berlumuran darah. Selain Watson, hanya Lucas dan yang lainnya yang baru saja bergabung dengan Black Moon Knight yang masih berdiri di dinding. Mereka melihat ke bawah ke tanah dengan mata iri. 100 telur ayam Phoenix Pelangi. Setelah mereka menjadi ksatria bulan hitam, mereka menerima 3 telur setiap hari. Baru saat itulah mereka menyadari betapa lezatnya telur-telur itu. Prajurit tingkat perak yang sering memakan telur ayam Phoenix Pelangi memiliki kekuatan beberapa ribu katil lebih banyak daripada mereka yang tidak. Sayangnya, mereka terlambat bergabung. Mereka belum mencapai tingkat perak, jadi mereka tidak dapat bergabung dalam pertarungan. Seolah-olah dia dapat melihat apa yang ada dalam pikiran mereka. Watson menghibur mereka, jangan khawatir. Akan ada banyak kesempatan seperti ini di masa depan. Selama kalian bekerja keras, akan ada waktu bagi kalian untuk bertarung di masa depan. Ya, Tuan Muda Watson. Saat mereka menahan keinginan untuk bergegas keluar untuk bertarung, lebih dari 10 ksatria bulan hitam menundukkan kepala mereka. Saudara Watson, terlalu membosankan untuk menonton dari dinding. Biarkan aku turun dan bersenang-senang juga. Pada saat itu, Indix berjalan mendekati Watson dan membungkuk saat matanya yang bulat memohon padanya. Dia tidak ingin bersaing dengan ksatria bulan hitam untuk mendapatkan hadiah. Mereka adalah penyihir dan diperlakukan dengan sangat baik di kastil bulan hitam. Meskipun Watson awalnya mengatakan bahwa penyihir hanya bisa menerima 1 telur per hari, namun, dengan bantuan Nindi, ia bisa makan sebanyak yang ia mau. Ia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap para bandit. Ia hanya ingin menguji kekuatannya setelah ia menjadi penyihir tingkat perak. Watson bertukar pandang dengan saudara perempuannya, Nindi. Ketika ia melihat isyarat di mata Nindi, Watson mengangguk. Baiklah kalau begitu, mari kita kirim para penyihir juga. Biarkan para bandit ini melihat kekuatan kastil bulan hitam. Biarkan mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menggertak kita dengan mudah. Ya, Indix tersenyum gembira. Ia memeluk bahu Watson dan memberinya ciuman besar di pipi. Watson tampak tak berdaya saat ia menyentuh lipstik hangat dan manis di wajahnya dan merasakan tatapan iri dari para penjaga di sekitarnya. Ia memperhatikan saat kelima penyihir, yang dipimpin oleh Indix, menunggangi liger bersayap 2 mereka ke langit. Kemudian ia bisa melihat mereka bergumam saat mereka menenun sihir mereka. Dengan penambahan para penyihir, pertempuran menjadi lebih berat sebelah. Elemen air yang hebat, dengarkan panggilanku dan jadilah bola meriam yang tidak bisa dihancurkan. Sihir tingkat perak, milikku bola meriam.
Ratusan bola air seukuran kepala manusia yang terbungkus angin dan guntur jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Kemudian mereka melepaskan semburan ledakan. Setiap bom membuat tanah beterbangan sekitar 5 meter jauhnya dan memperlihatkan lubang hangus. Setiap bandit yang terkena ledakan, terlepas dari kekuatan mereka, terbang ke atas dan hancur berkeping-keping. Mereka yang berada di pusat ledakan menderita keadaan yang lebih menyedihkan. Mereka langsung tertiup menjadi pasta daging, dan baju besi yang mereka kenakan telah berubah menjadi ampas. Watson melihat kekacauan di lantai saat ia berdiri di dinding dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Geng bandit berada dalam kondisi yang menyedihkan, hanya kurang dari 10% dari mereka yang berhasil lolos. Ia tampak seperti seorang kaisar yang mengawasi prajuritnya di medan perang. Ia tahu bahwa pertempuran telah berakhir, sial, seperti yang kuduga. Kastil Blackmoon punya hubungan dengan kaun perbatasan. Sven mengumpat sambil mengembangkan sayap aura tempurnya dan melarikan diri. Karena lebih dari separuh bawahannya tewas atau terluka, aliran udara abu-abu kehijauan melayang dari mayat-mayat di kejauhan dan berkumpul di tubuhnya, itu membantu meningkatkan kecepatannya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat 5 penyihir menggunakan sihir untuk membombardir tanah. Dia tahu bahwa mereka adalah penyihir tingkat perak. 5 penyihir tingkat perak, hanya kaun perbatasan, yang bertanggung jawab atas kastil peri, yang memiliki orang-orang dengan kekuatan seperti itu. Ditambah dengan 50 prajurit tingkat perak, itu semudah menghancurkan cabang pohon yang mati. Apakah kaun perbatasan memindahkan semua elitnya ke sana? Siapa anak di dinding itu? Apakah dia anak haram kaun perbatasan? Ada terlalu banyak hal dalam pikirannya, tetapi Sven tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak lari, dia akan mati. Wuss! Tiba-tiba, suara menusuk bergema dari belakangnya. Sven tanpa sadar mengangkat tongkat di tangannya untuk memblokirnya. Sebuah kekuatan yang cukup besar datang padanya, dan itu menyebabkan tubuhnya miring, dia hampir jatuh ke tanah. Sven melihat ke belakang dan menyadari bahwa orang yang menyerangnya bukanlah seseorang dari Blackmoon Knights tetapi wajah yang dikenalnya. Benda yang menyerangnya adalah kepala manusia, itu adalah kepala Veigar. Lady Gluttony, kau gila. Apa yang kau lakukan? Sven mundur 2 langkah dan melihat topeng kepala kelinci di wajah Lady Gluttony menggeliat seolah-olah itu hidup. Taring di mulut kelinci mengunyah daging merah cerah saat dia menyeret tubuh Veigar dengan tangannya, usus bercampur darah telah tumpah ke seluruh tanah. Tidak apa-apa, aku hanya menikmati makanannya. Aku sudah mencicipi makanan pembuka, sekarang saatnya untuk hidangan utama. Lady Gluttony terkikik, tawanya mengenai bagian dalam topeng. Itu agak menusuk telinga. Dia menarik lengan dari tubuh Veigar dengan santai, memasukkannya ke dalam topeng, dan menggigitnya. Sepasang sayap aura tempur hitam pekat menyebar di punggungnya saat dia melayang menuju Sven. Sayap aura tempur itu tampak sangat aneh. Wajah manusia muncul di atasnya, satu demi satu. Mereka mengeluarkan teriakan aneh, tetapi seolah-olah mereka dipenjara. Mereka tampak kesakitan selama beberapa detik sebelum mereka tenggelam, tidak dapat membebaskan diri. Penurunan suhu yang tiba-tiba menyertai teriakan aneh itu membuat sekelilingnya tampak suram. Mereka berada di hutan beberapa kilometer jauhnya dari kota Blackmoon. Di hutan, ada jalan setapak yang dibuat oleh kereta kuda. Butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai ke kota Monty dari kota Blackmoon, dan mereka harus melewati hutan. Sven mengabaikannya. Dia menatap Lady Gluttony dan berkata, kau gila. Kau memakan mayat. Kudengar anggota geng bandit iblis adalah sekelompok orang gila. Sekarang tampaknya mereka benar. Prajurit tingkat perak kastil bulan hitam masih mengejar kita. Jika kita bergerak di sini, kemungkinan besar kita akan menarik perhatian mereka. Tak satu pun dari mereka akan bisa melarikan diri. Mari kita bahas ini. Lepaskan aku, dan aku tidak akan bergerak padamu. Bagaimana menurutmu? Sven mengencangkan cengkeramannya pada tongkatnya dengan hati-hati saat dia berbicara. Lady Gluttony melirik telapak tangan Sven melalui topengnya dan tersenyum. Aku tidak pernah percaya kata-kata bandit, terutama kau, Baron Sven yang kumuh. Kebohonganmu telah menuntun ratusan orang menuju kematian mereka. Dan kau melakukan hal yang sama padaku. Jika aku melonggarkan posisiku, kau akan menggunakan tongkatmu untuk meledakkan kepalaku. Apakah aku benar? Pergilah ke neraka. Ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa menipu Lady Gluttony, Sven menggertakkan giginya dan melambaikan tongkat di tangannya. Teknik bertarung tingkat perak elemen gelap, Death Cross Swam.
Arus udara abu-abu kehijauan muncul dari tubuh Sven dan mengebor ke dalam tanah, itu menyebabkan rumput di tanah dan pohon-pohon di sekitarnya layu. Setelah itu, arus udara secara bertahap kehilangan kilaunya, dan Sven telah mengubah aura tempurnya yang tak bernyawa menjadi gagak abu-abu yang hidup. Itu menggoyangkan bulunya, dan mata merahnya dipenuhi dengan aura kematian. Kemudian, ratusan gagak hitam pekat bergegas menuju Lady Gluttony dan dengan cepat menelannya, mereka telah berubah menjadi badai hitam pekat yang membentang puluhan meter. Udara dipenuhi dengan aura kerusakan, dan tanah yang tersentuh oleh badai itu penuh dengan celah-celah, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan gerakan itu. Saat dia menyeka keringat di kepalanya, Sven mengepakkan sayap aura tempurnya dan melanjutkan gerakan mundur ini. Pada saat itu, beberapa helai rambut putih muncul di kepalanya, dan wajahnya bahkan lebih dalam. Untungnya, ratusan rekan banditku baru saja tewas di medan perang, jadi aku telah menyerap banyak kekuatan. Jurus ini mungkin telah menghabiskan beberapa tahun umurku, tetapi itu sudah sebanding dengan serangan prajurit tingkat emas. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Nona Kerakusan, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri atas kebodohanmu. Setelah dia bergumam pada dirinya sendiri, Sven berbalik. Dia bersiap untuk meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Gelombang dari aura pertempuran tingkat perak cukup kuat. Mungkin ksatria bulan hitam telah menemukannya. Saat dia berbalik, lengan yang terbuat dari kabut hitam pekat menembus dadanya dengan suara keras. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat darah segar yang mengalir dari dadanya. Sven membelalakkan matanya, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Sepertinya kau juga mengembangkan aura tempur elemen gelap. Itu cocok untukku. Setelah memakanmu, kekuatanku akan naik ke puncak tingkat perak, dan aku tidak akan jauh dari tingkat emas. Lalu, aku akan memakan beberapa ksatria bulan hitam lagi, aku mungkin bisa menjadi prajurit tingkat emas hari ini. Suara itu bergema dari dalam badai hitam, Lady Gluttony berjalan keluar perlahan. Gaunnya yang cantik berkibar tertiup angin, tetapi dia tidak terluka. Sebaliknya, badai hitam itu telah menghilang saat memasuki topeng di wajahnya secara bertahap, tangan kanannya ditutupi lapisan kabut hitam, dan kabut itu telah menyebar ke dada Sven. Ketika dia mencapai Sven, Lady Gluttony menarik lengan kabutnya dan mencubit lehernya dengan lembut. Suara air liur bergema dari bawah topeng. Jadi, dari mana aku harus mulai? Coba kulihat, mari kita mulai dengan lehermu. Sven merasakan sesuatu telah menggigit lehernya. Dia membuka mulutnya, tetapi dia hanya bisa menggerutu. Dia tidak dapat berbicara, dia hanya dapat merasakan hidupnya ditarik dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Kapan hal-hal menjadi di luar kendalinya? Apakah itu ketika dia setuju untuk menyerang Kastil Blackmoon? Atau apakah itu dimulai ketika dia pertama kali salah menilai kekuatan Lady Gluttony? Dia masih memiliki urusan yang belum selesai, dia masih ingin menjadi lebih kuat karena dia ingin membalaskan dendam rakyatnya. Natasha dan Rilisa, Sven memikirkan kedua putrinya di saat-saat terakhir hidupnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Dalam keadaan linglung, dia mendengar beberapa raungan marah dari hutan. Ketemu mereka, para bandit yang telah melarikan diri. Apakah dia memakan seseorang? Kemudian, dia mendengar keluhan Lady Gluttony. Sialan. Setelah itu, dia melepaskan cengkeramannya pada tubuhnya, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Dia telah kehilangan kesadaran saat itu. 1 jam kemudian, Blackmoon Knights dan 5 penyihir kembali ke tembok dengan penuh kemenangan. Alan berlutut dengan satu lutut dengan hormat dan melaporkan situasi tersebut kepada Watson. Ekspresinya tidak terlihat baik, dan hanya ada satu alasan untuk itu. Melapor ke Tuan Muda Watson, kami telah menyapu bersih para bandit. Hanya satu dari mereka yang berhasil melarikan diri, seorang wanita bernama Lady Gluttony. Beberapa orang kami terluka ketika mereka mencoba menangkapnya, mereka sekarang sedang memulihkan diri. Kami juga menangkap pemimpin geng bandit kumuh, tetapi kami pikir Lady Gluttony telah melukainya, arteri karotisnya pecah. Jika kami tidak merawatnya tepat waktu, dia hanya akan hidup selama beberapa menit lagi. Itu memalukan. Beberapa prajurit tingkat perak telah pergi untuk menangkap seorang wanita, tetapi mereka terluka. Pelatihan harian mereka sia-sia. Alan tidak tahu apakah Tuan Muda Watson akan marah tentang itu. Namun, dia tercengang ketika Watson tidak marah. Dia mengangguk seolah-olah dia mengerti situasinya. Saya mengerti bahwa saya menemui pemimpin geng bandit kumuh terlebih dahulu.